pastikan ya guys ditonton sampai habis, karena kalau nggak ditonton sampai habis kalian bakalan nyesel. Karena di sini akan aku kupas semua rahasia-rahasia aku, bagaimana sampai aku bisa membeli sebuah mobil hanya dengan berjualan di Facebook menggunakan HP. Jadi ditonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube aku, Nilam Kusumawardani. Nah, kali ini aku akan berbagi cerita kepada teman-teman, akan berbagi tips jualan online tanpa menyetok barang dan meraup keuntungan dengan cara yang cepat. Bagaimana caranya? Aku akan bongkar semua rahasia aku di channel ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like jika Anda menyukai, dan komen yang baik-baik, dan share ke teman-teman kalian agar rahasia aku ini menjadi rahasia umum kita bersama untuk menuju sukses. Nah, jadi teman-teman, aku mengawali bisnis onlineku ini sudah hampir berjalan selama 11 tahun. Jadi di sini aku ingin berbagi tips terlebih dahulu untuk berjualan online. Sekarang kan sosial media banyak, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Nah, jadi teman-teman bisa pilih nih. Jadi sosial media sekarang mempunyai kelebihan dan perannya masing-masing. Tetapi di sini aku akan berbicara mengenai Facebook karena menurut sepengalaman aku berjualan online selama 11 tahun hanya menggunakan Facebook. Dan aku akan bongkar semuanya di sini karena menurut aku kalian juga wajib untuk sukses. Nah, yang perlu kalian ketahui dari hasil aku berjualan online, aku sudah bisa membeli mobil. Ini dia mobilnya, alhamdulillah. Kemudian aku juga bisa membangun sebuah butik, meskipun itu mini, tapi alhamdulillah dari hasil jualan online aku. Nah, mungkin itu nanti next video ya aku akan bahas. Yang pertama di sini akan aku ulas itu adalah bagaimana sih tips jitu agar jualan online kita laris. Yang pertama perlu teman-teman ketahui adalah untuk di Facebook itu yang pertama adalah kalau menurut aku adalah interaksi. Nah, karena Facebook ini memiliki sesuatu yang beda antara YouTube, antara Instagram atau sosial media yang lainnya. Jadi Facebook ini bisa melihat kita apakah kita sering berinteraksi bersama teman-teman yang lain. Paling tidak kalian setiap harinya bisa nge-like status teman kalian, kemudian kalian bisa membantu mereka untuk share. Jadi di situ ada feedback buat akun kalian sendiri untuk dikenal oleh orang lain, karena secara tidak langsung ketika kita nge-like, ketika kita share, maka otomatis Facebook kita akan sering muncul di beranda teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tips jitunya adalah pada saat kalian mengupload barang yang akan kalian jual, itu pastikan pada saat kalian mengupload pilihan di sana publik ya, publik. Karena kalau hanya kalian memilih teman, karena di sana kita bisa ganti. Jadi diusahakan diganti terlebih dahulu, pemilihannya adalah publik. Kenapa publik? Karena teman-teman yang lain, meskipun mereka tidak berteman dengan Facebook kita,
maka mereka akan bisa melihat apa saja yang kita jual. Kemudian, tips yang ketiga adalah ketika kalian mengupload sesuatu barang, itu pastikan barang yang kalian upload tidak boleh dicampur. Seperti kalau kalian ingin mengupload baju, maka ambillah satu baju yang hanya baju itu saja meskipun warnanya bermacam-macam. Tidak boleh dicampur antara baju, kemudian tas, sepatu, diupload dalam satu album. Nah, itu karena akan mengganggu konsentrasi si pembeli. Kemudian yang ketiga, kalian tiga ya, benar ya? Iya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan pada saat kalian share untuk barang yang kalian akan jual, itu contohnya nih, ketika kalian mau jual baju, dipastikan di situ kalian mencantumkan jenis bahan, kemudian ukuran, kemudian detailnya, kemudian harga. Karena ini akan mempercepat proses pembelian. Jadi calon pembeli nggak perlu nanya lagi, karena di sini akan terjadi pertanyaan yang malah nanti mereka buat ini bosen gitu, lama banget gitu kita respon. Jadi dicantumkan semua deskripsinya agar si pembeli menarik untuk membeli barang teman-teman. Nah, yang keempat adalah pastikan barang-barang yang teman-teman jual itu adalah barang-barang premium. Menurut aku, karena aku pengalamanku sudah hampir 11 tahun dalam berjualan online ini, harga yang pertama itu yang dilihat sama orang ya pasti harga yang pertama. Kemudian mereka baru akan melihat bahan ya. Karena kita berjualan online, aku pribadi men-share di sini tanpa menyetok barang seperti itu. Jadi kita memang menjual barang sesuai dengan gambar yang memang banyak beredar yang kita ambil di sosial media lainnya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kan ada banyak detail bahan yang akan kita jual. Jadi aku berharap teman-teman yang jualan online pemula itu melihat kualitas barangnya dulu. Nggak apa-apa mahal, ya selisih harga sedikit nggak apa-apa. Tapi membuat orang tersebut akan balik lagi untuk membeli barang kita. Seperti itu. Jadi kalau aku itu benar-benar mengutamakan kualitas. Jadi nggak apa-apa selisih sedikit, yang penting barangnya bagus, dan pasti teman-teman akan balik lagi untuk beli barang kita. Dan itu aku sudah benar-benar ngalamin. Nanti aku akan liatin beberapa bukti penjualan aku, testimoni aku tuh sudah ribuan banget. Kemudian tips selanjutnya dari aku, ini yang kelima ya. Tips dari aku yang kelima adalah ketika teman-teman kalian bertanya di Facebook, ini barangnya ready nggak? Diinformasikan sesuai dengan apa adanya. Kak, ini barangnya pre-order ya, 3-4 hari baru masuk ke aku. Baru nanti aku akan bisa informasikan ke kakak. Seperti itu. Jadi ada kata-kata di sana, kita jujur aja gitu. Karena memang kita menjual barang yang tidak ada barangnya di kita, seperti itu. Jadi jujur aja sama pembeli, biar si pembeli tidak merasa lama banget nih barang aku datang, seperti itu. Nah, kemudian tips yang ke-6 adalah
paling tidak teman-teman tidak menjadikan Facebook itu sebagai sebuah share sosial. Mohon maaf, maksud saya jangan dijadikan itu sebagai selling sosial, tapi jadikanlah itu sebagai sharing sosial. Jangan jadikan Facebook itu hanya untuk berjualan saja, karena otomatis si pembeli akan bosan nih. Wah, di beranda aku dia aja nih yang muncul, seperti itu. Jadi sesekali kalian mengupload foto untuk jualan dalam rentang waktu beberapa jam. Nah, setelah itu kalian bisa ngepost nih status, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Kalian bisa upload kata-kata tersebut biar orang gak bosen. Atau boleh ditambahkan dengan sedikit kata-kata mutiara. Semoga hari ini orderan kita lancar ya, mengalir seperti air. Amin. Nah, di situ ada interaksi. Otomatis nanti teman-teman sosial media khususnya Facebook akan berkomentar di sana. Jadi di sana ada interaksi. Nah, ini adalah tips jitu karena Facebook juga meninjau. Dia meninjau kita apakah kita saling berinteraksi atau tidak dengan teman-teman yang lain. Jadi itu beberapa tips dari aku yang memang sampai saat ini prinsip ini aku pegang. Nah, itu khusus untuk yang di Facebook. Kemudian ada beberapa tips buat teman-teman juga untuk meningkatkan penjualan. Nanti akan aku share juga berapa sih pendapatan aku dalam sebulan untuk mencapai keuntungan. Jadi aku memang membuat suatu perencanaan. Dalam sehari aku nggak perlu closing sampai dengan ratusan ribu karena akan membuat aku stres. Jadi kita tulis saja perencanaan, paling tidak barang kita laku barang kita keluar setiap harinya meskipun tidak dengan keuntungan yang banyak. Tetapi ketika kita kalikan dalam 30 hari kerja dalam 1 bulan, itu alhamdulillah akan terlihat banyak. Nah, tips berikutnya adalah aku baru coba tips ini beberapa bulan terakhir. Tips berikutnya yaitu kalian wajib banget tulis hasil penjualan kalian. Jadi kalian wajib rekap ya. Hari ini lakunya apa aja sih, kemudian harga barangnya berapa, dan kalian mengambil keuntungan berapa. Jadi ketika kalian pada saat akhir bulan, kalian mempunyai rekapannya dan tentunya akan meningkatkan semangat kalian untuk mengumpulkan pundi-pundi di bulan berikutnya. Nah, aku punya tips buat kalian. Kalian nanti mungkin bisa download di Play Store. Itu aku pakainya buku warung. Nah, jadi di buku warung itu kalian bisa tuliskan, entah itu ada teman kalian yang berhutang misalkan. Nah, di sana nanti ada jadwal untuk pelunasannya. Kemudian di sana juga akan terlihat berapa sih keuntungan kita di bulan pertama. Aku sih mulainya ini beberapa bulan yang lalu karena aku baru menemukan. Sebelumnya aku ngerekap orderan itu menggunakan komputer. Jadi aku tulis di Excel. Aku buat di Excel berapa sih pendapatan aku per bulan, seperti itu. Tapi setelah aku menemukan buku warung, jadi di sana aku lebih dimudahkan. Nah, alhamdulillah setelah aku menggunakan aplikasi ini lumayan memberikan aku motivasi dalam meningkatkan penjualan. Kemudian tips dari kita sendiri, kalau tadi kan aku membagikan untuk tips cara menggunakan layanan sosial media Facebook dalam berjualan. Nah, untuk yang satu ini
aku akan share mungkin di video berikutnya, yaitu cara agar customer benar-benar akan balik ke kalian lagi untuk membeli barang yang sebelumnya mereka sudah pernah pesan. Nah, mungkin akan aku bahas next ya di video berikutnya. Tentunya dengan rahasia-rahasia aku yang aku akan bongkar semuanya di sini karena tujuan kita sama, visi kita sama, misi kita sama. Nanti akan aku bahas apa saja sih yang perlu kita miliki untuk meningkatkan hasil penjualan kita. Karena sejujurnya aku bukan yang benar-benar fokus di penjualan ini. Tapi paling tidak, karena aku juga orang kantoran ya. Jadi tapi paling tidak teman-teman punya trik atau tips, trik atau rencana-rencana yang teman-teman harus miliki seperti itu. Jadi yang pertama itu memang niat yang kita punya. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk video aku kali ini untuk membahas cara jitu sukses berjualan online tanpa harus menyetok barang. Untuk part 2-nya aku jadwalkan beberapa hari lagi agar teman-teman lebih semangat lagi untuk berjualan online. Semangat, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like jika Anda menyukai video ini, kemudian di komennya yang bagus-bagus ya untuk membangun motivasi teman-teman yang lain juga. Kemudian jika kalian ingin membagikan video ini ke teman-teman kalian, silakan di-share sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat tersalurkan buat teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.